Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratunisa dengan NIM 190404082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan pembelajaran IPS SD. Yang pertama, ada pengertian pendekatan pembelajaran, yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merajuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya ada jenis pendekatan. Yang pertama ada pendekatan student-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dan yang kedua ada teacher-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan pembelajaran integratif diterapkan pada pembelajaran di kelas awal sekolah dasar. Namun, seiring dengan semakin diyakininya pendekatan ini dalam membentuk berbagai kompetensi para siswa, pendekatan pembelajaran integratif harus diterapkan pada seluruh jenjang kelas di sekolah dasar. Hal ini secara tugas dikemukakan Kemendikbud pada 2012 bahwa esensi kurikulum 2013 adalah penyederhanaan dan tematik integratif. Pembelajaran integratif dalam konteks kurikulum 2013 diterapkan pada seluruh jenjang kelas sekolah dasar. Selanjutnya ada model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, model integrasi berdasarkan topik. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Dan yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Dan yang keempat, model integrasi lintas disiplin ilmu. Yang pertama, model integrasi berdasarkan topik. Model integrasi berdasarkan topik dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup dalam IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Contohnya, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Jadi, pembelajaran yang dikembangkan tentang kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis, kronologi, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah segi geografi, segi ekonomi, segi sosiologi, dan segi historis. Yang keempat, model integrasi lintas disiplin ilmu. Model ini merupakan model inti yang digunakan di sekolah dasar. Dalam model ini, pembelajaran IPS dipadukan dengan mata pelajaran lain, sehingga siswa tidak dapat membedakan mana mata pelajaran IPS dan mana pelajaran yang lain. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran integratif. 1. Invitasi atau apersepsi. Pada tahap ini, guru melakukan brainstorming dan menghasilkan kemungkinan topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum atau khusus, tetapi harus mampu menimbulkan minat siswa dan memberikan wilayah yang cukup untuk penyelidikan. Yang kedua, ada eksplorasi. Pada tahap ini, siswa di bawah bimbingan guru mengidentifikasi topik penyelidikan. Pengumpulan data dan informasi selengkap-lengkapnya tentang materi dapat dilakukan dengan bertanya, seperti
seperti wawancara, mengamati, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis atau menalar dari sumber-sumber langsung seperti toko, objek yang diamati, atau sumber yang tidak langsung, misalnya buku, koran, atau sumber-sumber informasi publik yang lain. Dan yang ketiga, yaitu mengusulkan penjelasan atau solusi. Pada tahap ini, seluruh informasi, temuan, sintesis yang telah dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan ataupun dalam kelompok kecil, saling mengkomunikasikan hasil temuan, menguji hipotesis, kemudian melaporkan atau menyajikan di depan kelas untuk menggambarkan temuan setelah pembahasan. Dan yang terakhir ada mengambil tindakan berdasarkan temuan yang dilaporkan siswa atau menindaklanjuti dengan menyusun simpulan serta menerapkan dari temuan-temuannya untuk mengungkapkan pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi yang dapat dilakukan melalui evaluasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.